Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudahkah kita benar-benar melihat dengan hati, bukan hanya mata? Pernahkah kita menilai seseorang dari penampilan dan kemudian menyesalinya? Kisah yang menginspirasi ini akan membuka mata kita bahwa tidak semua yang tampak hina itu benar-benar rendah. Hari itu, halaman kantor polisi sektor timur dihiasi dekorasi sederhana. Para undangan berdiri dengan wajah bingung dan beberapa dengan senyum sinis. Di pelaminan, berdiri seorang wanita anggun berseragam polisi lengkap. Dia adalah Bribtu Sari, salah satu anggota termuda namun paling berprestasi di kesatuannya. Di sampingnya berdiri seorang pria dengan penampilan kontras. Wajahnya lusuh, rambut acak-acakan, bajunya compang-camping, dan aroma tubuhnya menyengat. Dia memegang tangan Sari dengan gugup, namun mata pria itu tetap tenang. Salah satu rekan Sari membisik pelan di barisan depan. Itu, dia nikahin gembel beneran. Suara itu disusul gelak tawa dari tamu undangan lainnya. Beberapa anggota polisi lain tampak menutup mulut menahan tawa, tapi tak berhasil menyembunyikan ejekan mereka. Aduh Sari, ini bukan drama TV. Kenapa kamu nikahi orang kayak gitu? Celetuk seorang polwan senior sambil menggelengkan kepala. Sari hanya tersenyum. Wajahnya tegar meski dalam hati ia sadar, hari bahagianya telah berubah jadi ajang cemooh. Tapi ia tetap berdiri di sisi pria itu. Di balik hinaan yang diterima, Sari yakin ada sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Sang penghulu memulai akad. Beberapa orang tertawa kecil saat pria itu salah mengucap beberapa kalimat. Tapi Sari tidak bergeming. Ia menggenggam tangan pria itu, memberi kekuatan. Setelah akad selesai, satu persatu tamu meninggalkan lokasi. Sebagian karena malu, sebagian karena jijik. Hanya sedikit yang menyalami pasangan itu. Malam harinya, Sari duduk di teras rumah dinas bersama suaminya. Pria itu memandang langit, lalu berkata pelan, "Terima kasih, kamu sudah berani. Meski semua orang membenciku, kamu tetap berdiri di sampingku." Sari menatapnya. "Aku tidak peduli apa kata mereka. Aku percaya padamu. Dan entah kenapa, aku yakin kamu bukan orang sembarangan." Pria itu hanya tersenyum. Lalu, dengan suara rendah, ia berkata, "1 minggu dari sekarang, semua akan berubah." Sari menoleh tajam. "Apa maksudmu?" Tapi pria itu hanya berdiri, lalu melangkah masuk ke dalam rumah. Meninggalkan Sari dalam tanda tanya yang semakin besar. Hari-hari setelah pernikahan itu menjadi masa sulit bagi Sari. Setiap ia masuk kantor, selalu saja ada bisikan, tawa kecil, bahkan hinaan yang tidak disembunyikan. "Lihat tuh, polwan cantik sekarang jadi istri gembel. Jangan-jangan suaminya nebeng makan di dapur kantor. Pasti Sarinya kena pelet." Tapi Sari tetap menjalankan tugasnya dengan profesional. Ia menyapa siapapun dengan ramah, meski beberapa orang tak membalas. Di matanya, harga diri suaminya tak bisa ditukar dengan pengakuan orang lain. Sementara itu, pria yang kini jadi suaminya tetap tampil seperti gelandangan. Bahkan ia sering terlihat tidur di pos jaga kantor polisi, seolah tak malu dengan statusnya sebagai suami polisi. Setiap malam, pria itu mencatat sesuatu di buku kecil. Sari pernah mengintip, tapi catatan itu hanya berisi nama-nama, tanggal, dan angka. Pria itu selalu mengatakan bahwa semua akan terungkap pada waktunya. Suatu malam, Sari memberanikan diri bertanya, "Kamu siapa sebenarnya?" Pria itu menatap Sari dalam-dalam. "Aku hanya seseorang yang ingin membuktikan bahwa keadilan masih ada. Dan kamu adalah satu-satunya orang yang bisa melihatku dengan hati." Pada hari kelima setelah pernikahan, seorang tamu tak dikenal datang ke kantor polisi tempat Sari bertugas. Pria itu mengenakan jaket hitam dan celana jeans. Ia terlihat seperti teknisi, membawa alat perekam kecil. Namun gerak-geriknya mencurigakan. Suami Sari yang biasa duduk di dekat gerbang langsung berdiri dan mengikuti gerak-gerik pria itu. Diam-diam, ia mencatat waktu masuk, posisi berdiri, dan siapa yang dia temui. Di dalam kantor,
Tamu misterius itu diterima oleh seorang perwira menengah. Keduanya berbicara sebentar, lalu masuk ke ruang arsip. Hanya 15 menit, lalu pria itu pergi begitu saja. Malam harinya, suami Sari berkata lirih, "Besok akan ada transaksi. Jika benar, ini bisa jadi bukti besar." Sari mulai curiga. "Transaksi apa? Kamu mengawasi seseorang?" Pria itu tersenyum samar. "Bisa jadi aku mengawasi semuanya." Sari mencoba menahan diri, tapi rasa penasaran makin membuncah. Suaminya seolah tahu banyak hal, bahkan lebih banyak dari seorang anggota biasa. Tapi mengapa ia menyamar sebagai gembel? Hari ke-6, suasana kantor berubah. Salah satu perwira terlihat gugup. Ia mondar-mandir sambil terus menerima panggilan telepon. Suami Sari kembali duduk di pos jaga. Tapi matanya tajam. Dia mencatat semua yang lewat. Dan kali ini, ia menyelipkan alat kecil di bawah meja pos jaga, mengarah ke pintu masuk ruang kas. Sari memperhatikan semua itu diam-diam. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa lelaki yang dinikahinya menyimpan sesuatu yang besar. Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Suaminya duduk di luar, menatap kosong ke arah langit. Tapi dari matanya, ada rencana yang sedang disusun. Sari mendekat dan duduk di sebelahnya. "Apa yang sedang kamu siapkan?" tanya Sari dengan suara rendah. Pria itu menoleh, tersenyum samar. "Besok pagi, seseorang akan mengambil uang dari ruang kas. Kalau benar dugaanku, itu bukan uang resmi." "Uang tilang?" Sari menebak. Pria itu mengangguk. "Selama 2 bulan ini aku sudah menghitung. Setiap hari ratusan pengendara datang, tapi setoran ke pusat hanya sepertiganya. Ada jalur gelap yang bermain. Dan aku hampir tahu siapa dalangnya." Sari terdiam. Ia tahu selama ini ada keluhan soal uang denda tilang yang tidak jelas masuk kemana. Tapi tak pernah ada bukti. Semua seperti tertutup rapi. Esok paginya, suasana kantor seperti biasa. Namun suami Sari sudah berdiri sejak subuh. Dia menyapu halaman depan, lalu duduk di pos jaga dengan tampang tak peduli. Tapi dari balik tas lusuhnya, ada kamera kecil yang merekam semua aktivitas. Sekitar pukul 9, seorang anggota datang membawa map merah. Ia masuk ke ruang kas tanpa mencatat apapun di buku tamu. Setelah itu, keluar dengan kantong plastik hitam yang tampak berat. Wajahnya tegang, matanya berkeliling. Lalu dia langsung menuju mobil dinas dan pergi. Pria itu segera berdiri dan mencatat nomor polisi mobil. Lalu mengirim pesan ke seseorang melalui ponsel kecil yang ia sembunyikan di balik bajunya. Di saat yang sama, Sari sedang memeriksa laporan harian. Ia menemukan kejanggalan di kolom setoran tilang. Jumlah yang tertulis hanya 5 juta, padahal kemarin antrean pelanggar lalu lintas mengular hingga ke jalan raya. Sore harinya, suaminya mengajak Sari ke tempat sepi. Di sana, ia membuka sebuah tas kecil berisi dokumen, video rekaman, dan daftar nama. Sari terbelalak. Semua bukti lengkap, termasuk jam, tanggal, hingga wajah-wajah pelaku. "Semua ini aku kumpulkan selama penyamaran," kata pria itu. "Tapi aku butuh satu momen untuk membuka semuanya. Dan itu sebentar lagi." Sari menatapnya, mulai memahami siapa lelaki di sampingnya. Tapi belum sempat bertanya, pria itu berkata pelan, "Besok pagi, jam 8. Kamu harus tetap tenang." Sari hanya bisa mengangguk. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, hatinya bergetar bukan karena cinta, tapi karena keyakinan besar bahwa suaminya bukanlah gembel biasa. Pagi itu, suasana kantor polisi sektor timur mendadak berubah tegang. Sejumlah kendaraan hitam tanpa tanda dinas berhenti di halaman. Dari dalam keluar beberapa pria berpakaian sipil, membawa map dan alat perekam. Mereka langsung menuju ruang Kapolsek. Sari yang baru saja tiba dari patroli dibuat bingung. Belum sempat ia bertanya pada siapapun, seorang pria tua dari Propam memanggilnya. "Bribtu Sari, kami minta kamu tetap berada di sini. Akan ada pemeriksaan internal," ucapnya dingin. Di sisi lain, suaminya yang biasa duduk di pos jaga kini berdiri tegak.
Ia melepaskan jaket kumal dan kaos lusuhnya. Tubuhnya kini tampak gagah, dan di balik baju itu, tergantung kartu identitas resmi bertuliskan AKBP Raditya. Seluruh anggota polisi yang melihat itu terpaku. Beberapa langsung berdiri dari kursi mereka, terkejut melihat siapa sebenarnya pria yang selama ini mereka hina. "Maaf, saya tidak bisa pura-pura lebih lama lagi," ujar Raditya tenang, lalu melangkah ke tengah halaman. Semua mata tertuju padanya. Sari berdiri di kejauhan, terperangah. Ia menyaksikan langsung bagaimana pria yang ia nikahi, yang dianggap gembel, kini berdiri sebagai seorang perwira tinggi. Dengan suara lantang, Raditya bicara di depan seluruh anggota. "Selama 4 minggu, saya menyamar di sini untuk menyelidiki penggelapan dana tilang yang sudah berlangsung selama 2 tahun. Hari ini, saya membawa bukti lengkap keterlibatan 3 perwira dan 2 staf administrasi." Ia mengangkat map biru yang sudah disiapkan sejak semalam. Rekaman video, catatan transaksi gelap, bahkan komunikasi pesan singkat antara pelaku, semua ada di sini. Kapolsek yang berdiri di tangga depan mendadak pucat. Satu persatu, nama-nama disebutkan. Beberapa anggota polisi langsung ditahan di tempat. 2 orang mencoba kabur, namun berhasil diamankan oleh tim propam. Tangis Sari pecah. Bukan karena malu, tapi karena bangga. Semua ejekan yang ia terima kini berbalik menjadi hormat. "Dan untuk kalian semua," lanjut Raditya sambil menatap rekan-rekan Sari, "belajarlah melihat lebih dalam dari apa yang tampak di luar. Karena kadang, yang kalian hina justru datang membawa kebenaran." Halaman kantor sunyi. Tak ada yang berani bicara. Pria yang dulu mereka anggap gelandangan kini membongkar kebusukan yang selama ini mereka diamkan. Raditya menoleh ke arah Sari. Ia berjalan mendekat dan menggenggam tangan istrinya. "Aku bilang kan, 1 minggu dari hari pernikahan kita, semuanya akan berubah." Sore hari setelah penggerebekan, kantor polisi sektor timur tampak lengang. Beberapa meja kosong karena penghuninya telah ditahan untuk pemeriksaan lanjutan. Suasana tidak lagi dipenuhi tawa sinis, melainkan bisik-bisik ketakutan dan rasa malu yang belum hilang. Bribtu Sari berjalan pelan menuju pos jaga, tempat suaminya sering duduk seperti gelandangan. Kini tempat itu sepi. Hanya ada bekas alas duduk lusuh yang dulu dianggap jijik oleh rekan-rekannya. Sari memungutnya perlahan, memeluknya erat, seolah itu saksi bisu dari segala hinaan dan kesabaran yang telah ia lalui. Di ruang aula utama, Kapolda hadir memberi pengarahan kepada seluruh anggota. AKBP Raditya berdiri di sampingnya dengan seragam lengkap dan pangkat yang membuat semua orang menunduk. Pengkhianatan terhadap institusi tidak bisa ditoleransi. Tapi hari ini, kita juga belajar sesuatu yang lebih besar dari sekadar penegakan hukum, ujar Kapolda sambil menatap satu persatu anggotanya. Ada seorang perwira yang rela menyamar, dihina, bahkan ditertawakan demi membongkar kebenaran. Dan ada seorang wanita, istri sekaligus anggota kita, yang tetap setia meski seluruh dunia melawannya. Hari ini, kita hormat kepada mereka berdua. Semua berdiri. Beberapa bahkan mulai meneteskan air mata. Sari, yang berdiri di barisan belakang, menunduk haru. Suaminya berjalan ke arahnya, lalu berdiri di depan seluruh anggota. "Aku bukan pahlawan. Aku hanya melakukan tugasku. Dan kalau aku bisa memilih siapa yang patut dihormati, itu adalah istriku, Bribtu Sari," ucap Raditya sambil menoleh ke arah Sari. Semua mata kini tertuju padanya. Tak lagi dengan hinaan, tapi dengan kekaguman. Para polwan yang dulu mengejeknya menunduk dalam. Beberapa mencoba tersenyum, tapi Sari hanya tersenyum datar. Bukan untuk membalas dendam, tapi sebagai tanda bahwa ia tak menyimpan dendam. Setelah upacara kecil itu selesai, Raditya dan Sari duduk berdua di ruang makan belakang. Raditya membuka baju dinasnya, menggantungnya, dan berkata pelan, "Akhirnya, semua ini selesai." "Iya," sahut Sari, "dan kamu bisa jadi dirimu sendiri sekarang." Raditya tertawa kecil. "Atau mungkin, kita bisa lanjut bulan madu yang tertunda." Sari tertawa untuk pertama kalinya setelah sekian hari. Tawa yang penuh kelegaan.
Semua beban yang selama ini ia pikul telah berubah menjadi kebanggaan. Dan di luar sana, berita tentang penyamaran perwira polisi yang menikahi seorang polwan tersebar luas. Bukan sebagai aib, tapi sebagai bukti bahwa kesetiaan, kejujuran, dan keberanian masih hidup dalam tubuh kepolisian. Berita tentang penyamaran AKBP Raditya menyebar luas. Berbagai media online dan televisi nasional menayangkan ulang video saat ia membuka penyamarannya di depan kantor polisi sektor timur. Cuplikan saat ia berdiri di pelaminan dengan pakaian lusuh juga turut viral, disandingkan dengan potret dirinya dalam seragam resmi penuh wibawa. Judul-judul berita bermunculan. Perwira polisi menyamar jadi gembel, membongkar korupsi tilang miliaran rupiah. Polisi wanita dinikahi gelandangan, ternyata dia perwira tinggi Propam. Kesetiaan Bribtu Sari jadi simbol integritas. Masyarakat memberikan dukungan penuh. Komentar pujian membanjiri media sosial. Banyak yang merasa terharu dengan keberanian Sari menerima laki-laki yang dicemooh semua orang, hanya karena ia percaya dengan kata hatinya. Di kantor pusat, nama Sari diusulkan untuk mendapatkan penghargaan atas integritas dan dedikasinya. Ia dipanggil ke Jakarta untuk menerima pin emas dari kepala kepolisian langsung. Di hadapan ratusan pejabat, Sari berdiri dengan pakaian dinasnya, ditemani Raditya yang kini kembali menjabat sebagai Kepala Bidang Pengawasan Internal. Bribtu Sari telah menunjukkan bahwa loyalitas dan keberanian bukan hanya di medan tugas, tapi juga dalam kehidupan pribadi, ucap jenderal dengan suara lantang. Sari hanya menunduk, matanya berkaca-kaca. Usai upacara, seorang reporter mendekatinya dan bertanya, apa yang membuat Ibu Sari berani menikahi seseorang yang saat itu dianggap sebagai gelandangan? Sari menjawab pelan, karena aku tidak menikahi bajunya, aku menikahi jiwanya. Jawaban itu viral. Masyarakat tergerak. Banyak istri polisi dan aparat lainnya merasa bangga dan belajar bahwa tidak semua harus dinilai dari seragam, harta, atau jabatan. Sementara itu, seluruh jaringan korupsi yang dibongkar dari kantor polisi sektor timur terus ditelusuri. Sejumlah nama baru muncul dan sedang dalam proses pemeriksaan. Data yang dikumpulkan Raditya selama penyamarannya menjadi kunci untuk membuka skema penggelapan yang selama ini tak terjamah. Beberapa bulan kemudian, Sari dan Raditya dipindah tugaskan ke wilayah baru sebagai bagian dari promosi. Mereka ditempatkan di sebuah kota kecil di daerah pegunungan, untuk memimpin pembenahan institusi kepolisian setempat. Di sana, Sari mendirikan sebuah program bernama Mata Hati Bayangkara, sebuah gerakan untuk membentuk anggota polisi dengan empati dan kejujuran, dimulai dari hal-hal terkecil. Dan meski masa lalu mereka sempat penuh luka dan cemoohan, kini keduanya berdiri sejajar. Bukan sebagai istri dan suami dari kasta berbeda, tapi sebagai sepasang jiwa yang pernah berdiri sendiri melawan arus, dan menang. Beberapa bulan berlalu sejak penyamaran itu menjadi perbincangan nasional. Kini, kota kecil di pegunungan yang menjadi tempat tugas baru Sari dan Raditya mulai berubah. Kantor polisi yang dulunya dingin dan kaku, perlahan menjadi lebih terbuka dan dekat dengan masyarakat. Setiap hari, Sari menyempatkan waktu turun langsung ke jalan, menyapa pedagang, menolong anak sekolah menyeberang, bahkan mendengar keluhan warga di warung kopi. Raditya, meski pangkatnya tinggi, tetap rendah hati. Ia lebih suka duduk bersama anggota muda, mendengarkan cerita mereka tentang tugas dan tekanan hidup. Gerakan Mata Hati Bayangkara yang diprakarsai Sari mulai menunjukkan hasil. Satu persatu anggota yang dulunya malas berubah menjadi lebih peduli. Mereka tak lagi gengsi membersihkan sel tahanan, atau sekadar membantu nenek tua membawa belanjaan. Semua karena teladan dari atasannya sendiri. Suatu siang, seorang pemuda datang ke kantor mereka. Bajunya kusam, wajahnya penuh debu, dan kakinya tak memakai alas. Ia berdiri ragu di depan pos jaga. Sari yang melihatnya segera menghampiri. Mau cari siapa, Dek? Pemuda itu menunduk. Maaf Bu, saya cuma numpang duduk sebentar. Dari tadi belum makan. Tanpa pikir panjang, Sari memanggil anggota jaga untuk mengambilkan nasi bungkus. Ia mempersilakan pemuda itu duduk di ruang tunggu, dan menemaninya makan. Melihat itu,
Raditya yang baru keluar dari ruangannya hanya tersenyum. Ia menghampiri Sari dan berkata pelan, "Dulu, kamu pernah melakukan hal yang sama padaku." Sari tertawa kecil. "Dan aku nggak pernah menyesalinya." "Bagus," jawab Raditya. "Karena keberanian itu telah mengubah hidupku, dan hidup banyak orang lainnya." Malam harinya, di teras rumah dinas mereka yang sederhana, Sari dan Raditya duduk berdua, menikmati udara dingin pegunungan. "Kadang aku masih nggak percaya semua ini terjadi," ujar Sari. "Dari pelaminan penuh hinaan, sampai jadi istri perwira yang dihormati." Raditya menggenggam tangan istrinya. "Karena kamu berani. Dan keberanian itu adalah warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan." Di kejauhan, suara kentongan ronda mulai berbunyi. Di desa itu, keamanan kini lebih terasa. Bukan karena senjata, tapi karena kepercayaan. Kisah Sari dan Raditya menjadi legenda kecil yang diceritakan dari satu generasi ke generasi lainnya. Bukan tentang pangkat atau penyamaran, tapi tentang keberanian mencintai dengan hati, berdiri dalam hinaan, dan mempercayai sesuatu yang tak bisa dilihat oleh mata. Karena dalam dunia yang keras dan penuh kepalsuan, satu-satunya hal yang tetap tak bisa disamar adalah kebenaran.